Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 39. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mengsang, apakah itu namanya? Chu Hen menatap kosong ke arah dua gadis muda yang menghilang dari pintu masuk pavilion King Yun. Sosok cantik bak peri yang mengenakan gaun putih panjang itu tampaknya telah menyatu dalam benaknya. Baru saja, saat jari-jari mereka tak sengaja bersentuhan, ada perasaan tertentu di lubuk hati Chu Hen yang tersentuh. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Sedikit kelembutan, sentuhan kesegaran. Hehe, aku keterlaluan. Seakan-akan aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Chu Hen menepuk kepalanya pelan dan tersenyum tak berdaya. Namun, sejujurnya, gadis itu memang wanita tercantik yang pernah dilihat Chu Hen. Baik penampilan maupun temperamennya, keduanya mempesona. Chu Hen menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia berjalan ke konter di samping dan menunjuk gelang biru itu. Berapa harganya? 20 kristal primordial kelas menengah. Apakah Anda ingin saya mengemasnya? Seorang wanita cantik menjawab dengan sopan. Chu Hen menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan 20 batu kristal primal tingkat menengah dan meletakkannya di atas meja. Setelah transaksi sederhana, Chu Hen meletakkan gelang biru di kotak brokat ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak memiliki banyak kristal primordial tingkat menengah yang tersisa setelah perjalanan ke pavilion King Yun ini. Untungnya, masalah senjata itu telah terselesaikan. Setelah melunasi utang yang tersisa, ia dapat bercocok tanam dengan tenang. Selanjutnya, Chu Hen kembali ke prefektur Tensei. Mu Feng tidak ada di kamarnya. Dia tidak tahu kemana dia pergi untuk pamer. Setelah berinteraksi sebentar, Chu Hen merasa bahwa Mu Feng adalah orang yang pantas berteman. Misalnya, Lin Tao telah menyebabkan masalah baginya pagi ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Namun, Mu Feng telah berbicara untuknya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang lemah dan tidak kompeten yang takut pada masalah. Satu-satunya hal yang tidak dapat ditoleransi oleh Chu Hen adalah kepribadiannya yang cerewet dan konyol. Chu Hen kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan mulai berkultivasi. Mengikuti rutinitas teknik, segel naga 9 jiwa, dia mengedarkannya beberapa kali, lalu mengeluarkan sebuah kepingan giok. Dia membuka lembaran batu giok itu, namun tidak ada sepatah kata pun di dalamnya. Slip giok ini adalah harta karun yang diberikan Li Wuxiang kepada Chu Hen di Gunung Qisen. Ada hampir 100 teknik bela diri yang tersembunyi dalam gulungan batu giok ini, dan hanya orang dengan batas garis keturunan tubuh suci murid iblis yang bisa membacanya. Dalam keadaan normal, Chu Hen tidak terburu-buru untuk mengolah seni bela diri berikutnya. Lagi pula, dia belum sepenuhnya menguasai jurus telapak penghancur gunung air terjun besar, dan dia baru saja mulai mempelajari segel naga 9 jiwa. Akan tetapi, karena Chu Hen telah memilih tombak, raja senjata, sebagai senjata utamanya, maka penting baginya untuk mengolah keterampilan bela diri yang berhubungan dengan tombak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku penasaran apakah kepingan giok yang dikirim senior Li memiliki keterampilan bela diri yang berhubungan dengan teknik tombak. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak ada, maka dia harus memikirkan cara lain. Tanpa banyak berpikir, Chu Hen segera melepaskan kekuatan murid iblis, dan matanya yang gelap dan jernih segera memancarkan cahaya ungu iblis. Berdengung, bersamaan dengan fluktuasi energi yang aneh, benda-benda di depan Chu Hen dengan cepat berubah. Pada saat berikutnya, hampir 100 bola cahaya terang tiba-tiba muncul dalam kesadaran meditasi Chu Hen. Setiap bola cahaya melayang diam di udara, seukuran kepalan tangan. Sebagian besar bola cahaya berwarna merah, sebagian kecil berwarna emas, dan dua berwarna putih. Dengan kekuatan Chu Hen saat ini, dia tidak mampu berlatih metode kultivasi keterampilan bela diri yang diwakili oleh bola cahaya merah tersebut. Yang berwarna emas bisa dipelajari. Adapun dua bola putih, mereka sudah dibudidayakan. Mereka adalah bola cahaya yang berisi telapak penghancur gunung air terjun besar dan langkah naga pengembara biduk besar. Dibandingkan saat pertama kali dia datang ke sini, jumlah bola cahaya keemasan jelas meningkat. Hal ini terkait erat dengan pertumbuhan kekuatan Chu Hen.
Segera, Chu Hen mulai mencoba menemukan teknik tombak di antara teknik seni bela diri yang dapat ia kembangkan. Teknik pedang awan mengejutkan, teknik pedang alam transformasi inti. Pedang bergerak tak terduga dan menggunakan kekuatan untuk melukai orang. Pisau iblis berkaki 8, teknik pedang alam transformasi inti. Kekuatan bilahnya sangat dingin dan sangat mematikan. Chu Hen tak henti-hentinya membolak-balik dan mencari satu demi satu keterampilan bela diri. Pada saat yang sama ia bersyukur atas kemurahan hati Li Wusang, ia juga terkejut dalam hati dengan berbagai keterampilan bela diri. Tombak bayangan darah badai, bola cahaya yang berkelap-kelip dengan cahaya lembut membuat Chu Hen senang. Seperti yang diharapkan, ada teknik bela diri yang berhubungan dengan teknik tombak. Tombak bayangan darah badai, teknik tombak alam transformasi inti. Anginnya tidak memiliki bayangan, dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan tombak itu secepat angin, dan cepat serta ganas. Setelah menerima informasi dalam pikirannya, Chu Hen merasa sangat puas. Ini dia. Setelah itu, indera ilahi Chu Hen menyatu dengan cahaya keemasan. Bersamaan dengan sedikit fluktuasi energi, metode kultivasi, tombak bayangan darah badai, muncul di benak Chu Hen tanpa melewatkan satu kata pun. Dalam sekejap mata, sehari penuh telah berlalu. Sejak dia kembali kemarin sore, Chu Hen tidak meninggalkan kamarnya sampai keesokan paginya. Namun, tidak lama setelah matahari terbit, pintu kamarnya terbuka. Chu Hen, yang mengenakan pakaian sederhana dan ringan, berjalan keluar ruangan. Berderak, pada saat ini, Mu Feng juga keluar dari ruangan. Ketika dia melihat pakaian Chu Hen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kamu pergi? Keluar kota, jawab Chu Hen santai. Keluar kota, mustahil. Anda baru dirawat di rumah sakit kurang dari 3 hari, dan Anda sudah terburu-buru untuk pulang. Ya, saya punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku merasa otakmu tidak bekerja dengan baik. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan tempat sebagai murid guru silan, dan kau tidak akan tinggal di akademi. Kamu benar-benar genit. Mu Feng melengkungkan bibirnya karena tidak puas. Saya sedang terburu-buru, kita bicarakan nanti saat saya kembali. Setelah berbicara, Chu Hen menoleh ke arah Mu Feng dan bergegas meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, tibalah saatnya pasar pagi di kota kekaisaran. Pada saat itu, akan ada orang yang datang dan pergi di jalan, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa penundaan. Masih perlu berangkat lebih awal. Hei, kapan kamu kembali? Jangan lewatkan kompetisi elit bintang. Semua murid baru dan berbakat dari rumah-rumah bela diri peringkat tinggi harus berpartisipasi. Mu Feng berteriak beberapa kali, tetapi Chu Hen sudah berjalan jauh tanpa ada tanggapan. Orang yang aneh. Aku, Feng Feng kecil, punya reputasi yang hebat. Kenapa aku tinggal serumah dengan orang seperti ini? Mu Feng menggumamkan beberapa patah kata karena tidak puas. Adik Chu Hen, adik, apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu. Apa semua keributan ini? Apa yang kamu gumamkan pagi-pagi begini? Apakah kamu kehilangan celana dalammu atau sesuatu? Oh, itu kakak senior Gu Qing. Tadi malam, ada yang datang mencuri celana dalamku. Hehe, aku tidak memarahimu. Dahi Gu Qing dipenuhi garis-garis hitam. Ia berpikir, dengan pakaian dalammu yang menggoda, siapa yang mau menyentuhnya? Apakah saudara muda Chu Hen ada di sini? Hehe, kamu terlambat selangkah. Chu Hen baru saja keluar. Tapi orang paling tampan di dunia masih ada di sini. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan padaku. Dia tidak mencarimu, jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Oh, seseorang datang mencari Chu Hen. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Mata kecil Mu Feng penuh dengan kekasaran saat dia berkata sambil tersenyum, ini masih pagi sekali, si cantik pasti belum bangun. Pasti dia gadis yang jelek, kan? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Orang yang datang mencari saudara muda Chu Hen adalah Long Xuansuang dari perguruan bela diri bulan cerah. Apa? Long Xuansuang. Mu Feng tergagap saat bertanya dengan mata terbelalak, salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota kekaisaran, Long Xuansuang. Benar sekali, itu Long Xuansuang. Cepat beritahu aku, kemana saudara muda Chu Hen pergi. Aku akan mencoba mengejarnya. Nona Long masih menunggu di Qixing Plaza. Sebelum Gu Qing bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Feng sudah menghilang dari tempatnya. Gu Qing berdiri di sana dengan linglung. Baru saja, dia merasakan hembusan angin bertiup dan Mu Feng menghilang tanpa jejak. Plaza Qixing, sosok yang dingin dan cantik menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wajah Long Xuansuang yang lembut dan cantik memperlihatkan temperamen kecantikan yang dingin.
Orang-orang di sekitarnya saling berpandangan dengan mata penuh keheranan. Dia Long Xuanzang, dia memang secantik yang rumor katakan. Mengapa dia datang ke prefektur Tensei kita? Aku tidak tahu, dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Long Xuanzang berdiri di tempat dengan tenang, tanpa sedikit pun riak di wajahnya. Haha, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa nerotik, hari masih pagi. Orang-orang cantik terbangun karena kecantikannya. Hanya orang-orang jelek yang masih tidur. Nona Long, nama saya Mu Feng. Senang bertemu dengan Anda. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Long Xuanzang ini datang untuk mencari Mu Feng. Tidak seperti itu. Nona Long, saudara muda Chu Hen baru saja keluar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mu Feng menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat keren. Long Xuanzang mengangkat matanya yang indah dan sedikit membuka bibir merahnya. Kemana dia pergi? Dia bilang dia pergi keluar kota dan mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Terima kasih telah memberitahuku. Long Xuanzang menjawab dan berbalik untuk pergi. Hei, Nona Long, ini takdir kita bertemu. Adik muda Chu Hen tidak ada di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah orang itu berutang uang padamu? Saya bertanya-tanya mengapa dia pergi terburu-buru pagi ini. Ternyata dia pergi untuk menutupi utangnya. Hehe, berapa banyak hutang adik muda Chu Hen padamu? Aku akan mengembalikannya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mentraktir Nona Long secangkir teh dan membicarakan cita-cita hidup? Hei, Nona Long, aku belum selesai. Jangan pergi. Saat sosok Long Xuanzang berangsur-angsur menghilang, Mu Feng disambut dengan tatapan mata berputar dari kerumunan di sekitarnya. Fak, aku sangat tampan dan tidak ada yang peduli padaku. Mungkin karena Nona Long masih tidur dan tidak melihat wajahku dengan jelas. Mu Feng mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, apa hubungan antara Chu Hen dan Long Xuanzang ini? Namun, pada saat ini, Chu Hen sudah dalam perjalanan menuju pegunungan tanpa tulang. 200 mil di luar ibu kota kekaisaran, terdapat hutan yang luas. Jauh di dalam pegunungan, terdapat banyak binatang iblis, dan serangga berbisa, ular, dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Chu Hen meninggalkan ibu kota, dia membawa tombak bayangan di punggungnya.